Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang ya di agenda rapat hari ini. Untuk agendanya rumah layak dan terjangkau ya Bapak Ibu yang sudah dihadiri juga dari pihak pemerintah, swasta, dan perwakilan masyarakat. Bapak Ibu mungkin kita bisa sepakati ya untuk hari ini target pertemuan kita harus pulang dengan paket solusi dan juga rencana 100 harinya. Langsung aja mungkin kita ke bagian permasalahannya dulu, nanti boleh disampaikan dari pihak Bappenas, perwakilan masyarakat, dan juga dari akademisi dari UGM ya. Boleh dimulai dari Pak Andri terlebih dahulu dari Bappenas, silakan Bapak monggo. Pak Andri, Pak. Ya, izin. Ya, boleh Bapak monggo silakan. Ya, kalau dari Bappenas itu menginformasikan bahwa backlog dan keterjangkauan perumahan menekan kualitas hidup ya, terutama perumahan yang layak, produktivitas turun, dan konflik ruang meningkat. Adanya kekurangan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk membantu mewujudkan target perumahan dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada tahun 2029. Perlu adanya perubahan terkait pembagian kewenangan dan sinergi pusat daerah untuk menciptakan solusi bagi perumahan. Dan perlu juga dilakukan penguatan ekosistem perumahan dan perbaikan tata kelola, yaitu dengan penegakan aspek tata ruang, keandalan bangunan, kemudahan perizinan, perlindungan konsumen, pendanaan alternatif, serta kebijakan fiskal, dan juga pembangunan berdasarkan kemampuan daerah masing-masing. Cukup Pak Andri ya. Oke, Itu ya cukup Ibu. siap-siap. Terima kasih Bapak. Saya lanjutkan lagi ke perwakilan masyarakat dari Pak Jonathan. Silakan Bapak monggo. Baik, terima kasih. Saya dari perwakilan masyarakat. Nah, bagi kami itu sebenarnya masalahnya ada dua, Bu, yaitu harga dan akses. Kalau murah tapi jauh dari sekolah, ya biaya hidup membengkak loh, Bu. Jadi kami juga perlu itu untuk kepastian dari proses dan informasi untuk eh, rumah ini. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Siap-siap. Terima kasih Pak Jonathan, Pak Jonathan ya atas penyampaiannya. Boleh selanjutnya dari akademisi dari UGM, Pak Andrew. Silakan Bapak. Ya, izin maaf ya. Kalau kami dari UIM sih ingin menyikapi masalah pembangunan perumahan ya aja. Jadi untuk rumah itu harus tahan akan bencana dan iklim. Jadi perlu diperhatikan pada bagian penting seperti standar struktur, drainase, ventilasi, dan material ramah lingkungan itu bukan opsi, melainkan investasi ketahanan terhadap rumah ke depannya nanti. Jadi, maka dari itu perlu disiapkan standar rumah yang mumpuni agar rumah tahan terhadap bencana dan iklim dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kami di sini ingin pengajuan agar penerapan rumah itu masif dalam pembangunan rumahnya, memberikan contoh jadi itu rumah modular Bu untuk sistem pembangunannya untuk area yang rawan akan bencana gempa dan juga rumah panggung yang areanya rawan akan bencana banjir. Ini itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andrew ya atas penyampaiannya. Tadi ya sudah disampaikan ya Bapak Ibu terkait backlog, ketidaksesuaian harga dan akses perumahan ya. Sudah disampaikan oleh Pak Jonathan dan juga terkait desain rumah dari segi kelayakan. Boleh mungkin setelah ini kita dapat penyampaian dari pihak-pihak kuncinya. Mungkin boleh dari segi keuangan dulu dari Ibu Hani ya, dari Kemenq. Boleh Ibu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Novi. Paling dari sisi Kemenq, prinsipnya sebenarnya dari kami tiga, fiskal berkelanjutan, tepat sasaran, dan kolaborasi, supaya programnya itu lebih cepat jalan dan cepat juga terasa manfaatnya. Nah, untuk support rumah layak dan terjangkau ini dari Kemenq, mengajukan skema pembiayaan campuran atau terpadu. Itu adalah subsidi tepat sasaran khususnya untuk MBR, dan pembiayaan jangka panjang nanti akan collab bersama BP Tapera gitu. Nah, mungkin target dalam 100 hari ke depan itu adalah finalisasi desainnya seperti apa, kemudian kita nanti akan ada MOU dengan bank penyalur, dan ada buat klinik KPR berjalan di lokasi-lokasi percontohan. Paling gitu sih. Terima kasih ya Mbak Novi. Baik, terima kasih Bu Hani atas penyampaiannya. Selanjutnya dari pihak BP Tapera, Ibu Alia silakan Ibu. Oke, kalau dari Tapera sendiri siap mengakselerasi akses pembiayaan berjangka panjang yang diajukan oleh Kemenq tadi dan menyinergikannya dengan skema serta fasilitas subsidi pemerintah baik itu mungkin FLPP, SPUM, KUR. Namun efektivitasnya sendiri membutuhkan kerapihan data kepesertaan dan verifikasi MBR yang benar-benar valid agar penyalurannya sendiri benar-benar tepat kepada masyarakat yang memang layak diprioritaskan untuk penyediaan rumah layak dan terjangkau ini. Baik, terima kasih Ibu Alia atas penyampaiannya. Selanjutnya dari pihak ATR BPN, Bu Aminah. Silakan Ibu monggo. Terima kasih Ibu kesempatannya. Jadi sebetulnya kan permasalahan utama dalam pelaksanaan proyek itu biasanya terletak pada aspek pertanahan, khususnya terkait status kepemilikan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, serta proses pembebasan lahan. Jadi untuk mengatasi hambatan ini, dari kami menawarkan mekanisme percepatan dengan standar layanan atau SLA yang jelas, khusus bagi proyek-proyek prioritas yang telah memenuhi syarat legal dan administratif, yakni yang sudah memiliki status lahan yang sah, sesuai tata ruang, dan bebas dari sengketa. Baik, terima kasih Ibu Seperti Aminah. itu. Cukup ya Ibu? Ya, cukup Baik, Mbak. siap.
Selanjutnya boleh dari pihak Pemda Jabar telah hadir. Pak Arya, silakan Bapak, monggo. Baik, terima kasih Bu Novi. Dari pihak Pemda Jabar sendiri, kami berkomitmen ya untuk menyiapkan lokasi pembangunan yang strategis dekat dengan jaringan angkutan umum, sekolah, layanan kesehatan. Tapi untuk kawasan ini agar bisa layak huni sejak awal kami sangat membutuhkan dukungan sarana prasarana dan PSU ya Bu dari pihak-pihak terkait untuk jaringan air bersih, drainase dan lain sebagainya agar pembangunan ini bisa menjadi hunian yang sehat, aman dan berdaya guna depannya. Itu dari pihak Pemda sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya ya atas penyampaiannya. Selanjutnya boleh dari pihak pengembang ya, sudah hadir juga dari pihak pengembang dari Real Estate Indonesia ya. Ibu Fadila, silakan Ibu, monggo boleh dibantu sampaikan juga. Kalau menurut kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Indo tadi ya, pemanfaatan bencana dan iklim itu bukan pilihan tambahan, tapi juga investasi pertahanan untuk jangka panjang, seperti standar struktur, drainase, ventilasi, dan penggunaan material lingkungan itu harus menjadi dasar sejak awal. Namun, yang tidak boleh lupa, yang harus ada sejak awal itu harus ada kepastian lahan, proses perizinan yang sederhana, serta harga utilitas dasar seperti listrik dan air. Nah, di sini kami dari pihak pengembang juga siap membangun cepat dengan menggunakan konsep desain modular yang memungkinkan pembangunan rumah yang cepat, tapi juga bisa disesuaikan dengan kondisi lokal dan juga risiko bencana. Nah, misalkan yang pertama itu ada RISA yang bisa diadopsi secara masif di wilayah rawan gempa. Nah, dengan teknologi modular itu menjadikannya itu lebih cepat untuk diproduksi, mudah dirakit, dan juga kuat menghadapi guncangan. Kemudian yang kedua ada rumah panggung modular yang dapat diterapkan di wilayah rawan banjir. Dengan sistem ini, ketinggian rumah bisa disesuaikan dengan kondisi topografi setempat, serta meminimalkan risiko kerusakan saat banjir. Nah, dengan ini rumah tidak hanya layak dan terjangkau saja, tapi juga tahan bencana, adaptif terhadap iklim, serta bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Jadi kita bicara bukan hanya perumahan, tapi arsitektur ketahanan nasional. Dan menyambung dari pernyataan Pak Jonathan tadi terkait dengan akses, kami juga mengusulkan adanya integrasi fasilitas komunitas seperti ruang terbuka hijau, akses kesehatan, pendidikan kecil di sekitar kawasan perumahan. Jadi bukan hanya rumah saja, tapi juga lingkungan yang mendukung. Dari kami cukup itu, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu Fadila ya atas penyampaiannya dari pihak pengembang. Mungkin setelah ini kita boleh ke pihak penyalur bank terlebih dahulu dari Bank BTN ya, Pak Fahmi, silakan Bapak. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Novi ya. Oke, izin masuk ya. Kita semua tahu ya bahwa Pak Menteri PKP ini, Pak Ara, mewujudkan Guru Perumahan sebagai program strategis nasional dalam mendukung tercapainya program 3 Juta Rumah. Nah, kami dari pihak perbankan, khususnya Himbara ya di sini, siap menjadi penyalur Guru Perumahan. Nah, kami setuju bahwa dengan hadirnya program ini, maka MBR, terutama di sisi demand-nya, itu mendapatkan akses pembiayaan rumah yang layak huni, bunganya kecil, terus, dan rumah ini juga bisa dipakai untuk usaha ya. Lalu di sisi supply, kontraktor, pengembang, dan toko bangunan itu dapat memperoleh modal untuk ekspansi usahanya. Nah, program ini sekaligus memperkuat daya saing UMKM juga, di sisi lain juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat suplai rumah terjangkau. Mungkin seperti itu, Pak Rufy. Baik, terima kasih Pak Fahmi ya atas penyampaiannya. Yang terakhir boleh dari pihak utilitas dari PLN, Pak Aryo, monggo Bapak silakan. Oke, terima kasih Mbak Novi. Eh, Kalau dari kami, PLN dan PDAM siap untuk membantu. Asalkan kita minta dari pengembang dan Pemda untuk dibuatkan schedule dan layout pasti untuk pembangunan. Perlu adanya komitmen untuk koneksi awal terjadwal yang penempatan gardu atau pipa dari tahap desain. Kenapa perlu? Karena buat pemasangan perlu adanya sertifikat layak fungsi yang pertama yang diterbitkan oleh PLN. Nah, kalau jaringan vertikal air bersih dan kelistrikan sudah layak, maka kami baru bisa eksekusi ke lapangan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih ya Bapak atas penyampaiannya. Mungkin tadi sudah ya Bapak Ibu ya penyampaian dari masing-masing pihak dan kita juga bisa simpulkan bahwa ada 5 masalah utama terkait lahan, pembiayaan, perizinan, utilitas untuk keterjangkauan dari MBR itu sendiri. Mungkin kita juga bisa ya Bapak Ibu setelah ini akan menawarkan paket ketahanan perumahan yang pertama boleh dari sisi lahan terlebih dahulu, boleh dibantu disampaikan dari pihak ATR BPN. Ibu Aminah, silakan Ibu. Untuk simpul pertama bagian lahan, kami tetapkan lokasi pilot yang sudah sesuai tata ruang. Jadi nanti koordinasi berupa one map, one proses untuk kepastian hukumnya juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Aminah. Yang kedua terkait pembiayaan dari Kemenq, mungkin boleh Ibu Hani, silakan. Ya, kalau dari Kemenq nanti seperti di saya sempat mention tadi akan collab dengan BP Tapera dan akan menyarankan skema blended finance. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hani. Selanjutnya dari pihak Pemda terkait perizinan dan PSU, silakan Pak Arya.
Baik Ibu, dari sisi Pemda, kami sendiri fokus untuk di perizinan dan PSU ya, untuk menyiapkan mekanisme fast track untuk proyek ini agar tidak terhambat oleh birokrasi-birokrasi, sekaligus memastikan dukungan PSU, dasar jalan air dan drainase ini terintegrasi seluruhnya, sehingga kawasan benar-benar siap dan layak untuk dihuni ke depannya. Baik, Demikian terima Ibu. kasih Pak Aryo. Ya, gimana Pak? Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari pihak utilitas, silakan Pak Aryo menyampaikan. Oke, Mbak. Kalau dari saya sih mohon difikskan untuk sambungan awal air dan listrik yang terintegrasi oleh jadwal. Nah, untuk layout-layoutnya dan seperti itu mohon disiapkan. Terus untuk kapasitasnya itu juga disiapkan mau pakai yang 450 atau pakai 900 atau 1300 watt supaya kami juga bisa mempersiapkan dari pihak kami. Nah, untuk pendaftarannya nanti untuk calon konsumen nanti mohon untuk dikonsolidasikan agar satu pintu gitu, Mbak. Ya, oleh Baik, pengembang dan oleh Pemda. Ya. ya, baik, terima kasih Pak Aryo ya atas penyampaiannya. Selanjutnya dari pihak pengembang atau akademisi dari UGM terkait mutu dan ketahanan, silakan. Baik, izin Mbak Novi ingin menyampaikan terkait penekanan terhadap mutu dan ketahanan. Jadi standar bangunan harus tahan bencana dan iklim seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi penerapannya sebuah quality control independen untuk nanti setiap pembangunannya dan juga okupansi dan evaluation 6 sampai 12 bulan kalau bangunannya sudah jadi harus kita evaluasi terkait bangunannya nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andrew atas pemaparannya. Selanjutnya dari pihak MPR atau perwakilan masyarakat, silakan Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu setelah tadi kita sudah mendapatkan beberapa simpulan. Baik Bu, terima kasih. Kalau kami itu ya, kami berharap tidak hanya dibangun rumah saja, tapi kami juga dibangunkan harapan dan masa depan keluarga kami, sebagaimana dari keadilan sosial dan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak ya Pak Jonathan atas penyampaiannya dari perwakilan masyarakat. Mungkin juga boleh kami minta penyampaian dari Bank Penyalur ya, dari Bank BTN terkait komitmennya, boleh Bapak, silakan. Ya, baik, Mbak Novi. Mungkin komitmen dari perbankan ya, Bank Penyalur, itu bisa menambah klinik KPR atau KUR di masing-masing cabang untuk edukasi dan simulasi angsurannya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Baik, Bapak Ibu sudah dapat disampaikan dan disimpulkan terkait tadi terdapat beberapa poin terkait rencana 100 harinya. Yang pertama terkait lokasi pilotnya yang disahkan ATR BPN plus Pemda, lalu struktur pembiayaan finalnya tadi oleh Kemenku Tapera dan Bank terkait produk KPR pilot, fast track perizinan PSU-nya. Poin ketiga tadi dari Pemda terkait jadwal dan PIC. Yang keempat SLA utilitas dari PDM dan PLN terkait surat komitmen waktu. Yang kelima dari standar mutu dan grievance dari pihak akademi, NGO, dan Kemen PKP ya dalam panduan singkat lapangannya, dan juga tadi terakhir poinnya terkait komunikasi publik dan klinik KPR KUR dari Bank, Pemda, dan komunitas yang telah disampaikan beberapa poinnya. Bagaimana mungkin dari sisi pengembang, ada yang ingin Ya, disampaikan? baik, kami siap untuk groundbreaking segera setelah site realistic dan SLA utilitasnya terbit. Baik, terima kasih Bu Fadila. Dari pihak Bapenas, Pak Andri, ada yang ingin disampaikan? Ya, Bu, dari pihak Bappenas, siap membantu dalam monitoring dan evaluasi serta membantu menyediakan data dan menerima koordinasi untuk sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini di rapat. Mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan terkait ini ya. Bapak Ibu sudah tadi disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas partisipasinya. Izin kami tutup untuk agenda rapatnya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, teman-teman semuanya, jadi dari hasil role play yang telah kita buat, kita bisa memberikan narasi penutup bahwa bela negara itu bukan hanya sekedar angkat senjata, tapi tentang memastikan bagaimana keluarga Indonesia itu dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Tentunya kita sebagai ASN, kita harus bekerja dengan dengan berdasarkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dengan perwujudan rumah layak untuk warga, bukan sekedar proyek atau angka, akuntabel terkait pembiayaan dan penerima manfaat yang transparan, kompeten terkait desain tahan bencana, tata kelola rapi, keputusan yang diambil berbasiskan dengan data, poin harmonis, kolaborasi pusat daerah dan swasta untuk mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan lain, dan terkait poin loyal, di mana kita harus setia pada mandat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat, adaptif, inovasi pembiayaan dan digitalisasi proses, dan tentunya kita membutuhkan kolaboratif untuk dari pihak pemerintah, swasta, bank, dan pihak-pihak terkait untuk menyediakan rumah layak unik ini bersama. Mungkin dengan langkah ini kita bisa membangun rumah sekaligus juga membangun Indonesia ini. Terima kasih dari kelompok kami sampaikan. Izin kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu.